Karena awak tanya, orang Aceh khususnya, kalau ada cobaan dan kemudian kita ceritakan kepada dia kisah para nabi, apa jawabannya? Itu kan nabi. Dapat musibah kita bilang sabar, contoh Nabi Ayub, oh bersabar segala macam. Apa jawabannya? Itu kan nabi. Saya bukan nabi. Ketika Umar bin Khattab melakukan perjalanan menuju ke pasar, di tengah jalan Umar bin Khattab mendengarkan ada seorang laki-laki menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Wahai Allah, masukkanlah aku, jadikanlah aku menjadi hambamu yang sedikit. Dia ulang-ulang doa itu, didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan doa itu terasa asing di telinga Umar. Nggak pernah dia dengar Rasulullah mengajarkan doa itu. Satu. Yang kedua, redaksinya juga aneh. Apa maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira, wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu sidang jamaah maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk limpahan rahmatnya dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Dan yang paling berharga adalah kenikmatan iman dan Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Selain kenikmatan iman dan Islam, kita juga patut bersyukur tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menambah kenikmatan itu dengan memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena dari sekian banyak manusia yang Allah ciptakan ke muka bumi ini, tidak semua kepada mereka Allah berikan kenikmatan iman dan Islam. Dan kita perlu mensyukuri hal itu. Dan kemudian dari sekian banyak orang yang Allah berikan kepada mereka kenikmatan iman dan Islam, tidak semua di antara mereka Allah berikan kesempatan untuk menjadi pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan status itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi umat yang dilebihkan bila dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Semua itu berkat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat berserta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sembari kita beriktikaf di rumah Allah ini, kami ingin mengajak diri kami sendiri dan juga para jamaah sekalian untuk kembali merenungi, mengevaluasi seberapa besar kualitas syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Saya awali tema ini dengan menceritakan kepada jamaah sekalian tentang kisah seorang pemain tenis dunia yang bernama Arthur Ashe. Namanya Arthur Ashe. Siapakah dia? Dia adalah pemain tenis berkebangsaan Amerika Serikat berkulit hitam. Dan dia merupakan salah seorang pemain tenis legendaris. Dia berhasil menjuarai beberapa turnamen tingkat dunia seperti Wimbledon, Amerika Terbuka, dan juga Australia Terbuka. Dengan prestasi itu dia mendapatkan popularitas, mendapatkan limpahan harta, ketenaran dan lain sebagainya. Dan dia juga merupakan pria kulit hitam pertama yang berhasil memperoleh peringkat nomor 1 petenis tingkat dunia. Sampai kemudian pada suatu hari dia harus menjalani operasi jantung. Dan ketika menjalani operasi jantung itu dia memerlukan transfusi darah, donor darah dari orang lain. Dan ternyata darah yang masuk ke tubuhnya itu telah terkontaminasi dengan virus HIV, sehingga mengakibatkan dia harus menerima kenyataan mengidap penyakit AIDS sampai kemudian dia mati. Nah, sebelum dia mati, dia menerima sepucuk surat dari salah seorang pengagumnya, yang di dalam surat itu sang pengagum ini bertanya kepada dia, kenapa ya Tuhan memberikan cobaan begini, memberikan cobaan begini kepada kamu? Kenapa harus kamu yang dapat cobaan seperti ini? Dan dia harus mengidap penyakit AIDS itu bukan karena dia melakukan seks bebas, menggunakan narkoba, bukan. Dia menerima transfusi darah dari orang lain. Perhatikan apa jawaban Arthur Ashe. Dia mengatakan, sesungguhnya dari sekian banyak anak-anak yang ada di dunia ini, 50 juta di antara mereka senang bermain tenis. Dari 50 juta anak itu, 5 juta dari mereka mulai berlatih bermain tenis. Tidak hanya sekedar suka, tapi dia latih. Kemudian dari 5 juta itu ada 500.000 orang yang belajar tenis secara profesional. Dia bayar pelatih supaya bisa berlatih dengan lebih baik. Dari 500.000 anak itu, 50.000 mendapatkan kesempatan untuk mengikuti turnamen tenis. Dari 50.000 itu, 5.000-nya berhasil masuk ke kejuaraan Grand Slam. Sudah tingkat dunia ini. Dari 5.000 itu, 50-nya mencapai Wimbledon, turnamen Wimbledon. Dari 50 orang yang masuk Wimbledon, 4 orang tembus semifinal. Dari 4 orang yang masuk semifinal, 2 masuk final. Dari 2 orang yang masuk final itu, aku yang menjadi pemenang. Dari 50 juta, dia yang menang 1 orang. Kemudian Arthur Ashe melanjutkan, ketika aku mengangkat piala itu, ketika berhasil memenangkan kejuaraan itu, pada saat itu aku tidak bertanya, kenapa Tuhan yang memilih aku untuk memenangkan pertandingan ini. Lantas ketika pada hari ini aku harus mendapatkan musibah seperti ini, bagaimana bisa aku bertanya kepada Tuhan, kenapa aku? Mantengku pekan pegahabat tentang orang kafir. Siapa dia? Orang kafir. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sekali-sekali kita perlu bercerita hal ini? Karena awak tanya, orang Aceh khususnya, kalau ada cobaan dan kemudian kita ceritakan kepada dia kisah para nabi, apa jawabannya? Itu kan nabi. Dapat musibah kita bilang sabar. Contoh Nabi Ayub, oh bersabar segala macam. Apa jawabannya? Itu kan nabi. Saya bukan nabi. Boleh juga kita cerita tentang para sahabat, itu kan sahabat. Kita cerita tentang orang-orang alim,
yang urung malim. Lon kan urung malim. Nah, sekarang kita cerita orang kafir. Apa alasannya? Bukankah orang yang beriman itu lebih berhak memiliki sikap seperti ini ketika dia mendapatkan musibah? Lantas mengapa si Arthur Ashe ini bisa mengatakan seperti itu? Dalam tanda kutip, Pak, ya. Karena bentuk syukurnya atas kenikmatan yang jauh lebih besar daripada musibah yang dia alami. Terus kalau kita melihat kisah dalam Al-Quran, ada nggak? Ada. Contohnya kisah Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan itu adalah salah satu kisah terbaik. Ketika Allah mengabadikan kisah-kisah hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan jaminan, garansi, legitimasi bahwa itu adalah kisah terbaik. Ketika sekian lama Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit, setelah sebelumnya dia jatuh miskin, padahal 70 tahun dia menikmati berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan berupa kekayaan, anak dan lain sebagainya. Pada suatu hari istrinya mengatakan kepada Nabi Ayub alaihissalam, ini diabadikan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisasul Anbiya. Istrinya tahu suaminya ini adalah nabi, dan nabi itu ketika berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana logika kita, istrinya bertanya, kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah? Pastilah Allah akan mengabulkan doamu. Mintalah kepada Allah agar Allah segera memberikan kesembuhan atas penyakit yang kau derita. Apa jawaban Nabi Ayub alaihissalam? 70 tahun sudah aku menikmati berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepadaku berupa kekayaan, kesehatan, anak dan lain sebagainya. Dalam satu riwayat dikatakan Nabi Ayub menderita sakit 18 tahun. Aku malu meminta kepada Allah. Ketika baru beberapa tahun saja aku ditimpa penyakit, aku langsung meminta kepadanya agar Allah memberikan kesembuhan kepadaku. Persis sama, Pak. Inilah yang membedakan logika kita dengan logika para nabi. Bukan berarti ketika kita sakit kita nggak boleh minta kepada Allah agar Allah berikan kesembuhan. Bukan berarti ketika kita ditimpa musibah, bukan berarti kita nggak boleh meminta kepada Allah agar Allah menyelesaikan musibah yang kita hadapi. Bukan nggak boleh kita berobat, berikhtiar agar kita bisa mendapatkan kesembuhan. Bukan. Tapi ketika kita ditimpa musibah, yang harus kita jaga pada saat itu adalah bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub, bisakah dia berdoa kepada Allah? Bisa, dia nabi. Dan doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas mengapa dia tidak berdoa dulu? Karena dia memahami bahwa segala sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadanya, apakah itu berupa kenikmatan, sesuatu yang dia sukai atau sesuatu yang dia benci, itu pada hakikatnya adalah ujian atas keimanannya. Sehingga bagi para nabi ini, sikap dia atas musibah yang menimpanya itu jauh lebih penting daripada hilangnya musibah itu. Ketika seseorang sakit, ketika para nabi ini sakit, bagi dia sikap dia ketika dia sakit itu jauh lebih penting daripada sembuhnya penyakit itu. Kita pada hari contoh pernah merasakan sakit. Ketika jalan tersandung batu, sakit. Berapa lama sakitnya? 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam. Hilang sakit itu. Tapi perhatikan bagaimana sikap kita ketika kita tersandung batu. Keluar cacian, memaki orang, dan lain sebagainya. Sakitnya cuma 1 jam. Tapi sikap ketika mendapatkan sakit itu yang kemudian membuat kita akhirnya jatuh nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakitnya akan hilang, 1 jam kemudian akan hilang. Tapi sikap kita selama 1 jam itu menggerutu, marah, bahkan memaki, itu yang menjadi pertanyaan penting. Nah, para nabi ini memberikan contoh kepada kita bahwa ketika kita ditimpa musibah, selain kita memohon kepada Allah agar Allah menyelesaikan musibah yang kita hadapi, jangan lupa kita juga perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menguatkan hati kita,
agar tetap bisa berprasangka baik atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik pemberian itu kita sukai atau pemberian itu tidak kita sukai. Dan ini yang lupa bagi kita. Ketika kita jatuh miskin, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita kembali kaya. Tapi kita lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita kesabaran, prasangka baik kepada Allah selama kita menghadapi ujian itu. Ketika kita sakit, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita kesembuhan segera. Tapi kita lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan hati kita untuk senantiasa bisa bersabar dan mensyukuri segala kenikmatan yang jauh lebih besar dari cobaan yang pada hari itu kita hadapi. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pentingnya syukur? Kenapa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bersyukur? Yang pertama, ini merupakan bagian dari cara kita untuk meniru, mencontoh salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Asy-Syakur, zat yang maha berterima kasih. Sehingga ketika kita melakukan amal kebaikan walaupun sedikit, Allah memberikan balasan berlipat ganda. Padahal apa yang kita miliki itu punya Allah semuanya. Harta punya Allah, badan kita punya Allah. Tapi ketika kita berbuat baik, Allah berterima kasih atas kebaikan yang kita lakukan. Allah ganti dengan ganjaran yang berlipat ganda. Begitu juga kita sebagai hamba. Kemudian yang berikutnya, syukur itu juga sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala akan menjadi asbab Allah menambah kenikmatan kepada kita. Tapi sebelum menjadi asbab Allah menambah kenikmatan kepada kita, syukur itu sendiri akan memberikan kenikmatan kepada kita. Contohnya sepiring nasi. Satu piring nasi. Semua kita pernah makan nasi dan rasa nasi itu sama. Yang namanya nasi rasanya sama. Tapi masalah nikmat tak nikmat sepiring nasi itu berbeda di setiap orang. Dan salah satu yang akan menimbulkan kenikmatan ketika kita makan itu salah satunya apa? Syukur. Dikisahkan ada seorang laki-laki miskin. Dalam perjalanan dia pulang ke rumah, dia melewati beberapa rumah orang kaya. Dari dalam rumah orang kaya itu keluar aroma daging dimasak, aroma kari, aroma rendang, gulai dan lain sebagainya. Dan pada saat itu dia bergumam, nikmat sekali jadi orang kaya, bisa beli daging, memasak masakan yang nikmat dan lain sebagainya. Kapan saya bisa seperti itu? Dan ternyata dia memang tidak punya uang. Ketika sampai di rumah, istrinya hanya memasak sepiring kacang, seperti kacang kuning itu, ada kulitnya. Dan dia menggerutu, alangkah malangnya nasibku, cuman bisa makan kacang saja. Malang sekali nasib saya. Sambil dia makan kacang itu, dia kupas kulitnya dan kulitnya dia buang keluar jendela. Dan dia terus makan sambil menggerutu tadi itu. Tak lama kemudian dia mendengarkan ada suara di bawah jendelanya itu. Suara seorang laki-laki yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada hari ini telah memberikan kepadaku makanan tanpa aku harus bekerja, sambil memakan kulit kacang yang dia buang. Dia tinggal kutip kulit kacang yang dia makan. Dan dia memuji Allah, kenapa? Makan kulit kacang tanpa harus bekerja. Sementara orang lain banting tulang, peras keringat, harus keliling kota untuk mendapatkan makanan. Aku hari ini duduk tinggal memungut kulit kacang. Segala puji bagi Allah. Ketika dia mendengarkan ada orang yang makan kulit kacang, memuji Allah Subhanahu wa taala, menetes air matanya. Kenapa dia makan kacang tidak bisa menikmati, bahkan makan sambil marah? Tapi kenapa ada orang bisa makan kulit kacang
sangat menikmati sambil memuji Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, yang mana lebih nikmat, kacang sama kulit kacang? Semua kita bisa kasih jawaban. Tentu saja kacang lebih nikmat daripada kulit kacang. Mana ada orang makan kulit kacang, kacangnya dibuang. Tapi kenapa kulit kacang itu bisa dinikmati oleh laki-laki tadi itu? Syukur. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala menambah kepada kita kenikmatan atas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur itu sendiri juga akan membuahkan kenikmatan atas segala apa yang kita miliki. Walaupun kita hanya bisa naik sepeda, tapi ketika kita mengendarai sepeda itu dengan bentuk syukur, maka sepeda itu kita dayung dengan penuh kenikmatan. Tapi walaupun kita naik roda 4, tapi tidak ada rasa syukur kita, maka kita akan terus merasa gelisah. Kapan kendaraan saya bisa berganti? Sempit kali mobil ini, nggak keren kali mobil ini. Orang sudah kemana-mana, padahal dia sedang mengendarai kendaraan roda 4. Tidak panas, tidak hujan. Sementara ada orang hanya mendayung sepeda, keluar keringat, tapi disertai dengan rasa syukur, dia bisa menikmati itu semua. Kemudian yang berikutnya, syukur itu juga menjadi salah satu asbab Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari musibah, dari petaka dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, yang di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepadamu sementara engkau bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 143. Jadi kalau kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam mara bahaya, petaka, azab dan lain sebagainya, maka salah satu sikap yang harus kita miliki pada diri kita itu adalah syukur atas segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang berikutnya, syukur itu juga merupakan salah satu ibadah hati yang akan meningkatkan kualitas ibadah kita, Pak. Kita sering mendengarkan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Di tengahnya itu apa permintaan kita? Wa syukrika. Ya Allah, jadikanlah aku ini menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Setelah meminta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan permintaan wa husni ibadati. Jadi kalau kita ingin memperbagus ibadah kita, maka salah satunya adalah dengan syukur. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sepakat, orang yang paling bagus ibadahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang melebihi beliau. Dikisahkan pada suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking luar biasanya Rasulullah beribadah sampai bengkak kakinya. Dan ketika melihat suaminya beribadah dengan begitu luar biasa sampai bengkak kakinya, Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakallafu hadza?" Untuk apa engkau melakukan ini semua wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampunimu di masa lalu maupun yang akan datang? Sudah jaminan surga, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala masa lalu dan masa yang akan datang. Untuk apa lagi? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura? Bukankah lebih pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah SAW beribadah dengan begitu luar biasa dalam bentuk terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti berbeda, Pak. Ketika kita beribadah hanya dengan alasan takut neraka. Kenapa sholat? Ya karena saya Islam. Ya harus sholatlah, kan kewajiban. Bagaimana rasanya sholat itu? Berat, susah, harus dipaksa.
Tapi kalau kemudian kita melakukan ibadah karena saya ingin berterima kasih, pasti beda. Kita masuk kantor dengan alasan masuk kantor supaya jangan dipecat, itu berat kita masuk kantor. Malam Senin dah stres saja bawaannya. Kau harus Senin lah, kata makan tahu lah. Oh makuk he. Misalnya tatamang untuk hana fingerprint, misalnya fingerprint kau gaji. Tapi lain ceritanya kalau kita masuk kantor itu karena kita berterima kasih. Dengan saya bekerja, saya mendapatkan gaji, saya bisa membiayai anak saya, istri saya dan lain sebagainya. Berterima kasih. Berkat pekerjaan inilah saya bisa menghidupi diri saya dan keluarga saya. Pasti beda. Nah, orang yang beribadah karena dalam rangka dia bersyukur kepada Allah, berterima kasih atas segala bentuk pemberian Allah Subhanahu wa taala, pasti akan jauh berbeda dengan orang yang beribadah hanya sekedar karena ini merupakan kewajiban. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar kita kemudian bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tentu saja dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus berdoa? Meminta kepada Allah agar Allah mengaruniakan ke dalam hati kita rasa syukur atas pemberiannya kepada kita. Karena tabiat dasar manusia itu kufur. Manusia ini lebih mudah mengingat apa yang hilang dari dirinya daripada apa yang dia dapat. Manusia ini lebih mudah mengingat sesuatu yang dia tidak sukai daripada apa yang dia sukai. Itu fitrah kita begitu. Contoh barang pada hari ini kita nggak punya uang, tiba-tiba dapat rezeki nomplok warisan, Pak. Ada warisan dari orang tua kita sebidang tanah, laku tanah itu. Sebelumnya nggak ada duit, nol duit. Laku tanah 100 juta. 100 juta. Kemudian hilang uang 5 juta. Yang mana yang diingat? Hilang 5 juta atau uang sudah ada 95 juta? Bawaannya kita stres 5 juta hilang. Padahal sebelumnya kita tidak ada uang, nol uang kita. Di kemudian hari dapat uang 100 juta. Hilang 5 juta, stres kita gara-gara 5 juta hilang. Tapi kita lupa 95 juta. Itulah manusia. Yang dia ingat yang hilang, yang dia dapat anda tinggal. Nah, Arthur Ashe tadi dia mengatakan ketika aku berhasil memenangkan turnamen demi turnamen, mendapatkan banyak uang, aku tidak pernah tanya kepada Tuhan, kenapa saya? Lantas kenapa ketika aku mendapatkan musibah aku bertanya? Nah, kita juga begitu. Pernahkah kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memilih kita dari sekian banyak orang mendapatkan kenikmatan? Allah berikan kepada kita kenikmatan bisa beli rumah. Allah tambah lagi rezeki punya anak, kesehatan, bisa beli kendaraan, uang berlimpah di bank. Pernah tanya, kenapa saya yang kaya? Kenapa bukan orang? Tapi ketika suatu hari Allah memberikan kepada kita ujian, sakit, hantro si peluhuro sakit, pekan lung, ya Allah. Kenapa saya? Kenapa bukan dia? Begitulah manusia. Nah, oleh karena itu perlu sekali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengilhamkan ke dalam hati kita rasa syukur. Ini yang sering kita lupa. Kita terus saja meminta agar Allah melimpahkan kepada kita rezeki, tambah lagi ya Allah, tambah lagi ya Allah, tambah lagi ya Allah. Tapi kita lupa meminta kepada Allah agar Allah menanamkan ke dalam hati kita agar aku bersyukur. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita doa. Di antaranya doa yang diucapkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaihi. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah ke dalam hatiku rasa syukur atas berbagai macam karunia yang kau limpahkan kepada aku. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita doa sebagaimana doa yang sudah kita sebutkan tadi, dan dianjurkan kita membacanya ketika tahiyat akhir setelah salawat sebelum salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berulang-ulang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di dalam salat kita agar Allah senantiasa menjadikan kita untuk mampu
mensyukuri segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena tabiat dasar manusia itu kufur. Bahkan dalam sebuah cerita pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Umar bin Khattab melakukan perjalanan menuju ke pasar, di tengah jalan Umar bin Khattab mendengarkan ada seorang laki-laki menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Wahai Allah, masukkanlah aku, jadikanlah aku menjadi hambamu yang sedikit, atau masukkanlah aku ke dalam kelompok yang sedikit. Dan dia ulang-ulang doa itu, didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan doa itu terasa asing di telinga Umar. Gak pernah dia dengar Rasulullah mengajarkan doa itu. Satu. Yang kedua, redaksinya juga aneh. Apa maksudnya? Kenapa dia meminta dimasukkan ke dalam kelompok yang sedikit? Siapa kelompok yang sedikit itu? Sehingga kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada laki-laki ini, min aina ataita bihadza du'a? Dari mana kamu dapatkan doa ini? Siapa yang ngajarin? Kenapa kamu berdoa itu? Kemudian laki-laki ini menjawab, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi kitabihil karim, berfirman di dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'an. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Alangkah sangat sedikit dari hamba-hamba aku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang kemudian menginspirasi laki-laki ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memasukkan dirinya ke dalam kelompok orang yang sedikit itu, yaitu kelompok orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah syukur. Kemudian yang berikutnya, bagaimana ikhtiar kita agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur? Rasulullah memberikan kepada kita sebuah pelajaran agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Bagaimana caranya? Rasulullah mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum. Perhatikanlah orang-orang yang di bawah kamu dalam perkara dunia. Dan dalam perkara akhirat, perhatikanlah orang yang di atas kamu. Jangan terbalik. Ketika kita lihat ada orang lebih rajin sedekahnya daripada kita, dia ke orang kaya, saya kan banyak kebutuhan. Ketika kita lihat ada orang pergi ke masjidnya, hanabu ke nyandung sibuk dan lain sebagainya. Tapi kita melihat orang di bawah kita, geknya hanai semayang, saya masih penting sholat. Orang itu enggak sholat, masih penting saya. Kita lihat dalam perkara akhirat orang di bawah kita. Begitu dunia, kenapa dia bisa beli mobil itu, kenapa saya nggak bisa, kenapa rumahnya 2 saya 1. Rasulullah mengajarkan kita, perhatikan orang-orang yang berada di bawah kamu dalam perkara dunia, dan sebaliknya perhatikan orang-orang yang di atas kamu dalam perkara akhirat. Dan yang terakhir, agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, pahamilah hakikat kenikmatan atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya hakikat dari kenikmatan atas pemberian Allah? Hakikatnya adalah ketika kita bisa menggunakan segala pemberian Allah itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Itulah dia hakikat kenikmatan yang sebenarnya. Ketika Allah berikan kepada kita kekayaan, hakikat kenikmatan itu bukan pada perkara kita bisa beli apa saja yang kita mau. Ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk memiliki barang mewah, hakikat kenikmatan itu bukan pada seberapa hebat pakaian kita, seberapa mewah kendaraan kita, tapi bagaimana semua itu bisa memberikan ketaatan kepada kita. Renungkanlah itu. Kita mungkin pada hari ini cuman punya jam tangan 100.000 perak, atau cuman 50.000 perak, bahkan nggak punya jam tangan, cuman punya jam dinding. Pertanyaannya, jam tangan itu harga 5.000, 10.000, 50.000, 5 juta, 1 miliar, beda angkanya? Nggak beda. Sekarang jam 7 kurang 10. Yang jam tangannya 1 miliar ada jam 8 di sini, nggak ada. Jam tangannya 5.000 perak jam berapa? Sama, jam 8 juga kurang.
Jam tangan yang 5 miliar 24 jam juga satu hari satu malam. Nggak ada tambah, nggak ada yang dibilang ini jam tangan ini 5 miliar. Satu hari bukan 24 jam, 30 jam saya kira sih. Nggak ada, sama semuanya. Tapi persoalannya adalah ada orang yang punya jam tangan sampai berjuta-juta, tapi jam tangan itu tidak mampu memberikan kepada dia informasi kapan waktu sholat. Dia nggak tahu kapan waktu sholat, kapan waktu ibadah, kapan harus kita bekerja dan lain sebagainya. Jam tangannya mahal, tapi nggak dapat dia hakikat dari waktu itu, bahwa waktu itu harus dia manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita nggak punya jam tangan, cuman punya jam dinding, tapi kita tahu kapan waktu kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kenikmatan sebenarnya. Begitu juga ketika kita punya harta, hakikat kenikmatan itu adalah ketika harta itu kita bisa sedekahkan, kita infakkan agar menjadi bekal kita di akhirat nanti. Bukan ketika kita mau membelanjakan apa saja. Karena kalau kita pahami itu, maka sesungguhnya ketika kita banyak harta, kita terbebani. Perhatikan bagaimana Abdurrahman bin Auf dan beberapa orang sahabat yang kaya raya. Mereka susah. Kenapa? Karena mereka memahami ini akan jadi beban. Harta yang kita peroleh dengan cara yang haram, jelas itu akan menjadi siksa bagi kita. Kalau harta itu halal, dihisab, sama-sama stres. Abdurrahman bin Auf susah dia dengan harta yang dia miliki begitu berlimpah. Pertanyaannya, apakah dia mencari harta yang haram? Kan enggak. Abdurrahman bin Auf asal surga. Pastilah dia mencari harta itu dengan cara yang halal. Tapi kenapa dia susah? Berat masalahnya. Itulah dia hakikat kenikmatan. Ada lagi orang punya kendaraan mewah, luar biasa. Kemana dia pergi dia bisa datangi tempat itu. Tapi dia nggak bisa pergi ke masjid. Dia nggak bisa pergi ke tempat ibadah. Tapi ada orang, jangankan kendaraan mewah, bahkan bisa jadi kaki pun tak ada, tapi dia bisa melangkahkan kakinya dengan mantap menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memahami hakikat dari kenikmatan atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita akan menemukan kenikmatan demi kenikmatan atas segala anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Semoga perenungan kita pada malam hari ini bisa memberikan kepada kita inspirasi agar senantiasa meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan syukur itulah kita akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.